Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, saya Aca Salim. Pasti bingung kan kenapa saya pakai kacamata di ruangan tertutup padahal nggak ada silau-silaunya juga. Ini karena saya punya kantong mata seperti mantan presiden terdahulu. Tapi ya udah, kita nggak pakai kacamata ini. Yang saya melakukan hari ini adalah mau mereview NES Mini yang baru dikeluarin tanggal 11 November lalu. Waktu itu saya pre-order 3 bulan lalu kalau nggak salah. Biaya pre-ordernya cuma 100.000. Dibilang katanya pas keluar nanti cuma 900 ribuan. Tapi pas keluar beneran harganya jadi 1,1 juta. Saya bayar segitu untuk si kecil ini ya. Tapi kalau di toko-toko lain ada yang harganya 1,5 dan udah sold out semuanya juga. Jadi alhamdulillah saya dapat ini dan nggak disupport sama Nintendo. Jadi ini bener-bener pure review. Dan kenapa saya mau review ini? Karena ini masa kecil saya. Dan kenapa juga nggak mulai dari unboxing? Karena saya udah main duluan. Jadi kalau saya unboxing sekarang kesannya nipu. Itu biasanya dilakukan sama unboxing. Mereka udah pakai duluan, dimasukin lagi, dirapiin lagi. Saya jujur malas yang seperti itu. Tapi ini dia, NES Mini klasik ya. Yang di dalamnya kalau udah dibuka ada kardusnya, terus di dalamnya ada tentu saja NES Mini yang ini enteng banget. Kayaknya beratnya kayak 3 butir telur kalau menurut pandangan saya. Ini NES Mini. Sedikit informasi, ini tutupnya nggak bisa dibuka dan nggak ada kasetnya. Jadi udah semua permainan di dalam sini cuma ada 30 permainan yang klasik yang ngehits di Amerika. Di Indonesia belum tentu ya. Oke, jadi ini nggak bisa dibuka tuh. Ya, nggak bisa dibuka. Please, nggak bisa dibuka. Di sini ada 2 jack, stick, dan juga ini ada tombol power dan reset yang rasanya kalau dengar suaranya gitu tuh. Ya, kayak gitu ya suaranya. Dan di belakangnya yang paling baru adalah ini ada HDMI kalau kata orang-orang, HDMI dan ada kabel powernya juga. Satu paket di dalamnya, sekali lagi ini ada kabel powernya yang nggak dikasih adaptor, koplok ya. Lihat, nggak dikasih adaptor. Jadi ini kayak biasa charger handphone Android pada umumnya. Dicolok kemana coba? Ayo, colok kemana? Untung di kantor saya ada colokan nggak jelas yang ada 1 volt sama 2,1 volt. Nanti kita pakai ini jadi nyoloknya ke situ biar nyala. Iya biar nyala. Kalau nggak dicolokin nggak nyala. Oke. Dan di dalamnya juga ada kabel HDMI. Kalau dijual di pasaran kabel HDMI biasanya berkisar antara 250.000 sampai 500.000 kalau yang premium atau macam-macam. Lumayan panjang. Ini salah satu kelebihannya, kabel HDMI-nya lumayan panjang. Saya malas ngebukanya, nanti kita buka aja sih tapi ya. Dan satu lagi stick. Cuman dikasih satu dan kurang banget kabelnya. Jadi lihat pendek banget dan kalau perlu komparasi ini sebesar iPhone 6 ya. Sebesar iPhone 6. iPhone 6 ini punya teman saya yang namanya Aditya Ali. Ya, dia masih single banget. Kasihan kalau video ini masih ada bergulir sampai 7 bulan ke depan dia belum masih single, kita ketawain nanti dia ya. Ini tangannya Aditya Ali ngehe banget pokoknya. Wis, udah. Oke. Jadi beratnya pun lebih berat iPhone 6 ketimbang stick ini. Kalian pada generasi millennials ya, millennials pasti tahu pasti jarang megang stick seperti ini karena udah pakai stick yang kayaknya enak di tangan. Tapi jujur saya pernah merasakan kenikmatan menggunakan stick ini sampai berganti stick berkali-kali. Ya sudah, kita coba ini ya. Seperti apa di dalamnya? Kita main nanti. Nanti bakalan ada shot kayak semacam over shoulder dari saya ke belakang. Nanti kelihatan gambar mainnya diambil sama kameramen saya. Kurang lebih begitu. Kita lihat permainannya yang begini. Hilang. Ini dia, saya sekarang sudah mulai menyalakan ya. Asal kalian tahu ini pakai proyektor karena di kantor saya nggak punya TV, jadi saya colokin ke semacam mereknya apa ini? Proyektor lah ya. Oke, jadi kita sudah colok-colok dan yang tadi saya lupa kasih tahu di dalam boxnya juga ada manual tertulis yang nanti bisa mendapatkan semacam My Nintendo Rewards gitu. Iya, tapi gue nggak punya akunnya karena biasanya yang bisa punya akun ini adalah orang-orang yang berada di Amerika sana. Oke, tuh ini kalau kelamaan nunggu layarnya akan berubah seperti ini. Jadi ada jamur terbang. Saya bisa tahu gimana caranya? Karena saya punya mata di belakang. Iya, hebat sekali ya. Wah, ini kalau udah kepencet jadi kayak gini.
Nah, itu ada option-optionnya, displaynya nanti bisa dipilih. Tuh, apakah mau pixel, pixel apa itu? Pixel perfect atau 4/3 atau CRT filter. Yang mana saya nggak tahu. Coba kita coba ya. CRT filter itu maksudnya kayak gimana? Ya, karena bukan di TV jadi sama aja tampaknya ya. Ya gitu ya. Oke. Ini pixel perfect aja biar gaya-gayaan. Oke, itu tadi display. Nah, sekarang ini adalah option. Ada demonya dinyalain, yang demo tadi itu yang nggak jelas, ada jamur besar dan lain-lain. Bisa untuk menghibur waktu juga. Auto shutdown disilahkan. Screen burn in reduction, saya nggak ngerti maksudnya apa. Reset to factory setting juga. Itu bisa ngilangin data-data yang ada di sini. Kenapa? Karena biasanya kalau setiap kita habis main itu bisa di save. Ya, kalau yang mungkin zaman emulator dulu tuh bisa langsung F5 nge-save save state atau apa. Di sini kan nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau kita keluar dari gamenya itu ada option untuk nge-save. Contohnya, sekarang kita main apa ya? Oke, kita coba main Super Mario Bros 3 aja. Oke, ini salah satu game favorit saya zaman dulu yang saya udah tamatin di SD. Saya jago dulu. Oke, masih ingat klasik ya? Nah, ini salah satu game yang klasik banget menurut saya. Lihat, suaranya juga masih asik ya. Oke, nggak bisa dilewatin, masih dimasukin dulu dunianya. Nah, maksudnya bisa di reset gimana? Misalkan saya pause, terus saya reset. Saya reset nih ya. Ini power jangan. Ini saya reset. Tiba-tiba sah PI. Tuh, keluar. Nah, pas keluar gitu bisa dilihat ya kan ada ini nih, ada tanda ini nih. Ada tanda ini. Tanda ini berarti tinggal pencet bawah. Enggak dimainin, susah juga belum balik. Oke. Jadi kita pencet bawah, sah. Oke, kita pencet bawah. Terus ada tulisannya save, jadi bisa di save. Nah, bisa di save. Jadi kalau misalkan kita main game yang lain lagi, terus kembali ke sini, oh saya salah pencet, kita reset lagi. maklum, baru punya baru. Oke. Nah ini kita select, terus kita play, dimulai di yang tadi lagi. Magic, wih, harus biasa aja ya. Tuh. Ini game yang saya suka dulu. Ini sebetulnya saya curang ya. Sebetulnya di depan saya itu ada kaca, jadi saya bisa melihat ke belakang. Jadi saya ngeliatnya terbalik, jadi bingung nih ngendalin sticknya gimana. Oke. Jadi saya jadi tuh kan mati. Oke, kita reset saja ya. Kita reset. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys. Di sini ada 30 permainan yang ngetop di Amerika. Super Mario Bros 3, Super Mario Bros yang klasik. Ini Mario Bros yang main di pipa-pipa, nggak penting. Yang Super Mario Bros itu yang nyabut-nyabut bangkuang dan bisa dilempar ke orang-orang. Pac-Man ya, ini sudah tahu. Ninja Gaiden agak kurang famous di Indonesia, tapi saya udah tamat juga zaman dulu. Star Tropic saya nggak pernah main sama sekali. Nanti kalau di rumah saya bakalan main ini. Balloon Fight, ini salah satu keahlian saya. Saya jago banget dulu ya. Catat dulu. Terus ada Castlevania. Saya namatin ini kelas 6 SD. Soalnya baru dapat gamenya kelas 6 SD. Kirby Adventure saya nggak pernah main zaman SD. Bubble nggak pernah main juga. Final Fantasy saya namatinnya pas kuliah di emulator. Zelda 1 juga kurang lebih namatinnya zaman SMA di komputer pakai emulator. Double Dragon 2 ini saya tamatin pas SD. Pas saya punya Nintendo awal-awal. Ini salah satu game yang saya punya. Castlevania Simon Quest 2 ini mengerikan sekali gamenya. Tapi saya juga tamatin, Donkey Kong nggak bisa ditamatin, Donkey Kong Junior nggak bisa ditamatin, akan ulang terus. Dr. Mario saya jarang main, saya kurang suka puzzle. Excite Bike semua suka, Galaga nggak bisa ditamatin, Ghost and Goblin bisa ditamatin tapi susah setengah mati. Gradius kayaknya nggak bisa tamat ya, nggak pernah sampai tamat. Kid Icarus juga nggak pernah main sampai tamat. Ini dia game paling susah yang zaman dulu orang bilang ini adalah game paling susah, Mega Man 2. Saya tamatin kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD itu tahun 92. Jadi tahu kan umur saya berapa? Oke. Punch Out saya pernah tamatin, Tecmo Bowl nggak pernah main. Zelda Link 2 jelek banget, saya nggak pernah main. Kurang lebih gitu. Jadi ini ada beberapa pilihan permainan yang bisa dipilih, di save, dan
cheat zaman dulu kayaknya masih bisa dipakai. Saya belum pernah nyoba cheat zaman dulu di sini sih ya. Udah lupa. Oke, jadi siapapun Anda silahkan bermain. Yang suka pakai bahasa lain bisa dirubah bahasanya ya. Jadi ada Inggris, Prancis, tapi dalam gamenya bahasanya nggak berubah. Berubah nggak ya? Kita coba yuk. Coba Prancis. Terus apakah kalau game RPG akan berubah gamenya? Kita coba. Oke. Ini saya juga nggak tahu ini kenapa. Oh, nggak berubah. Berarti itu cuma settingan itunya doang. Universalnya aja yang berubah. Tapi secara keseluruhan game ini sangat NES Mini ini sangat menarik dan patut dimiliki bagi orang yang berjiwa tua. Anak muda juga boleh beli kok. Saya selalu menyebut generasi sekarang kan millennials gitu ya. Millennials ini mungkin akan sedikit kesulitan sekali lagi menemukan tantangan dan melihat grafiknya mungkin retro, kayaknya gua anak-anak yang hipster. Ya bisalah, terserah kalian mau bilang apa. Karena saya juga cukup tua sebetulnya. Tapi sekali lagi kalau pengen bermain silakan, dan ini nggak bisa nyambung internet, nggak bisa menunjukkan top score. Jadi kalau mau top score, foto sendiri, sebar di Instagram atau di media sosial kalian yang kalian punya. Kurang lebih begitu. Yuk kita main, dan mungkin ini kelihatan jelas ya gambarnya ya. Ini salah satu game keahlian saya zaman dulu. Kita main dikit deh. Oke. Oke. Mau semua boleh diambil? Jangan. Saya takut mati. Oke, kalau main kelamaan lupa diri. Pokoknya kurang lebih itu tanggapan saya tentang NES Mini ini. Memang agak sulit didapatkan dan cukup pricey, tapi ya sudahlah. Kalau memang suka ya dibeli. Jangan lupa apa pendapat kalian, sampaikan saja di komen di bawah lagi, di scroll ke bawah lagi. Iya. Itu nggak ada pemberitaan itunya juga sih. Udah, gue nggak ngerti gue ngomong apa. Ya udah, kurang lebih begitu. Subscribe, like, share, dan kasih pendapat udah tadi ya. Oke, kasih pendapat udah. Jadi share, like, kasih pendapat udah tadi ya. Udah ya. Oke, kalau gitu share, like, subscribe. Udah banyak banget gue ngomong gitu. Dadah. Subscribe di Aceh Salim dan tonton aksi saya yang lainnya juga di Paspus Channel. Paspus PAS PUS Paspus. Ya, search aja Paspus. Insya Allah ketemu. Aceh Salim pamit. Sawadikap. Udah aja.